Kisah dalam video ini lanjutan kisah di video sebelumnya. Di video sebelumnya, diceritakan bahwa warga memutuskan untuk berjaga malam dan menunggu kedatangan ambulan misterius itu, untuk tahu asal-usul serta tujuannya, dan kenapa selalu muncul di kampung mereka. Setelah beberapa malam berjaga namun ambulan itu tidak muncul, akhirnya suatu malam ambulan misterius itu benar-benar muncul. Inilah kisah lanjutannya. Dan selamat menyelami dunia misteri. Malam itu ada 8 orang pria yang telah berkumpul dan menunggu kedatangan ambulan tersebut. Ketika suara sirine ambulan mulai terdengar sayup-sayup, mereka pun segera bersiap. Perlahan namun pasti, suara sirine ambulan semakin jelas terdengar, dan para pria tadi sudah berdiri di pinggir jalan. Darmo, salah satu pria, bahkan berdiri di tengah jalanan kampung sambil melambaikan tangan ketika ambulan itu akhirnya terlihat melaju ke arah mereka. Lambaian tangan Darmo dimaksudkan agar sopir ambulan menghentikan mobilnya. Ambulan itu melaju perlahan seperti biasa, dengan sirine yang berbunyi sayup-sayup, tapi sama sekali tidak melambat saat akan melewati Darmo yang masih berdiri di tengah jalan. Semakin dekat jarak ambulan itu dengan tempat Darmo dan teman-temannya, ambulan itu tetap melaju dalam kecepatan konstan, sama sekali tidak menunjukkan tanda akan berhenti atau mengurangi laju mobil. Darmo jadi marah dan berteriak-teriak agar ambulan itu berhenti. Tapi ambulan itu tidak juga berhenti. Satya, teman Darmo yang ikut berjaga malam itu, seketika menyadari bahaya dan segera menarik Darmo dari tengah jalan. Dugaan Satya tepat, karena ambulan itu terus melaju, tanpa sedikit pun upaya menurunkan kecepatan apalagi berhenti. Jika Satya tidak segera menarik Darmo dari tengah jalan, dia pasti sudah tertabrak ambulan itu. Darmo seketika memaki-maki ambulan yang nyaris menabraknya, sementara teman-temannya tampak menunjukkan ekspresi khawatir dan ketakutan. Zaki, salah satu orang yang malam itu ikut berjaga, berkata pada teman-temannya dengan nada khawatir, "Kalian tadi lihat?" Teman-teman yang ditanya tampak mengangguk dengan wajah ketakutan, sementara Satya dan Darmo bertanya apa yang mereka lihat. Zaki lalu menjelaskan bahwa jendela depan ambulan tadi terbuka, sehingga mereka dapat melihat ruang depan mobil. Yang membuat mereka terkejut, ruang depan mobil itu tampak kosong, tidak ada orang, tidak ada sopir, dan ambulan itu sepertinya melaju sendiri. Satya dan Darmo seketika terperangah. Satya mempertanyakan penglihatan Zaki, tapi perkataan Zaki dikuatkan oleh yang lain, yang juga ikut melihat bagian depan ambulan tadi memang kosong. Zaki juga menjelaskan bahwa dia tadi bermaksud memperhatikan ambulan itu, untuk memastikan kalau mobil itu benar-benar lusuh dan berkarat seperti yang didengarnya. Zaki dan yang lain memang menyaksikan badan mobil ambulan tampak lusuh, kotor, sebagian catnya mengelupas dan tampak berkarat. Yang membuat mereka lebih kaget, jendela depan ambulan itu ternyata terbuka, dan mereka melihat isinya kosong, tidak ada orang di dalamnya, dan tidak ada sopirnya. Tak lama setelah kejadian itu, Satya dan Darmo juga yang lain memutuskan untuk pulang saja, karena tiba-tiba mereka jadi merinding. Jika yang dilihat Zaki dan yang lain itu benar, bahwa ambulan tadi kosong tanpa sopir, artinya ambulan itu melaju sendiri. Dan jika memang begitu kenyataannya, mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Semula mereka berjaga karena mengira itu ambulan biasa, dengan orang atau sopir di dalamnya, dan mereka ingin memastikan dari mana serta mau kemana. Tapi ternyata ambulan itu kosong tanpa orang di dalamnya, dan mereka merasa perlu membicarakannya dengan warga yang lain. Keesokan harinya, Zaki serta Darmo dan yang lain menceritakan kesaksian mereka saat tadi malam berjaga menunggu ambulan yang melintas di tengah malam. Dalam waktu seketika, warga kampung Parukan pun gempar, dan sebutan ambulan hantu mulai terdengar. Sebagian orang percaya cerita Zaki dan teman-temannya bahwa ambulan itu kosong tanpa orang di dalamnya, sementara sebagian lain ada yang masih meragukan. Pikir mereka, mungkin ada sopir dalam ambulan tapi Zaki dan yang lain tidak bisa melihatnya karena suasana tengah malam yang tidak terlalu terang. Belakangan, sebagian warga bersepakat untuk kembali melakukan jaga malam.
Karena mereka sudah menyimpulkan ambulan misterius itu biasa muncul 7 malam sekali, mereka pun melakukan jaga malam pada 7 malam setelah kemunculan terakhir ambulan yang disaksikan Zaki dan teman-temannya. Malam itu, ada 15 pria yang telah siap berjaga di tempat yang dilewati ambulan, untuk memastikan bahwa Zaki dan yang lain tidak salah lihat, bahwa ambulan itu benar-benar kosong tanpa orang di dalamnya. 15 pria itu benar-benar berdiri siaga di pinggir jalan, sampai akhirnya dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara sirine ambulan. Zaki, yang malam itu ikut berjaga, memperingatkan teman-temannya, jangan ada yang berdiri di tengah jalan, karena ambulan itu tidak peduli. Pastikan saja kalian memperhatikan bagian depan mobil. Semuanya mengangguk. Dan suara sirine ambulan itu makin terdengar jelas, pertanda mobil itu makin mendekati tempat mereka menunggu. Akhirnya, dari kejauhan, Zaki dan yang lain mulai melihat ambulan itu muncul. Sama seperti pada malam sebelumnya, lampu sirine di atasnya menyala redup, sementara suaranya terdengar khas suara sirine ambulan. Perlahan namun pasti, ambulan itu terus mendekati tempat Zaki dan teman-temannya berdiri. Ketika akhirnya mobil itu melintas di depan mereka, Zaki dan yang lain memfokuskan perhatian pada bagian depan mobil. Bagian depan mobil ambulan itu memang tampak terbuka. Melihat kondisi mobil yang tak terawat, jendela depan mobil mungkin sudah tidak bisa ditutup. Dan mereka semua menyaksikan bagian depan mobil ambulan benar-benar kosong, tidak ada orang atau sopir di dalamnya. Tiba-tiba mereka merasakan badan merinding. Yang dikatakan Zaki dan yang lain ternyata memang benar. Ambulan itu melaju tanpa sopir, meski mereka tetap tidak tahu dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Keesokan harinya, warga kampung Parukan kembali geger. Mereka yang semula ragu-ragu kini ikut percaya kalau ambulan yang melintas tengah malam di kampung mereka memang ambulan hantu, karena tidak ada orang atau sopir di dalamnya. Entah bagaimana ambulan itu bisa melaju sendiri, dan entah akan kemana ambulan itu akan menuju. Pertanyaan itu kemudian mencetuskan ide pada sebagian orang untuk mengikuti laju ambulan misterius itu. Banyak orang yang ketakutan dengan ide tersebut, tapi sebagian ada yang tertantang. Rencananya, mereka akan kembali menunggu kedatangan ambulan itu, lalu mereka akan mengikuti kemana ambulan pergi. Bagaimanapun, mereka butuh tahu dari mana asal-usul ambulan misterius itu. 7 malam berikutnya, orang-orang yang setuju dengan ide mengikuti ambulan kembali berjaga di tempat yang sama. Waktu itu ada sekitar 15 pria, dan ada 2 mobil yang telah disiapkan. Mereka juga membawa senter untuk jaga-jaga, siapa tahu dibutuhkan. Rencananya, begitu ambulan muncul pada tengah malam seperti sebelum-sebelumnya, mereka akan mengikuti dengan 2 mobil di belakang. Mereka akan terus mengikuti sampai tahu kemana ambulan itu sebenarnya pergi. Detik-detik jam berlalu menuju tengah malam, sementara mereka telah bersiap-siap. Kali ini mereka tidak lagi berdiri di pinggir jalan seperti sebelumnya, tapi duduk di dalam 2 mobil yang telah disiapkan. Begitu ambulan misterius itu muncul, mereka akan langsung menyalakan mesin mobil dan mengikutinya dari belakang. Apakah ambulan hantu itu akhirnya benar-benar muncul? Kemana sebenarnya tujuan ambulan itu? Simak kisah lanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan kisahnya.